operasi plastik. Itu kan asosiasinya adalah manusia. Sayangnya ternyata banyak sekali hewan di dunia kita yang menjadi korban. Betul. Standar kecantikan yang dibikin oleh manusia sendiri. Bingung kan ya? Dia Scottish Fold aja kan, itu kan tulang rawan tuh dibikin dia fold berlipat gitu kan. Jadi kalau anjing dipotong, kalau ini diberi Dilipet. untuk ngelipat Ya. gitu ya. Wah, Nah, itu kan manusia. Manusia selain buat nge-boost egonya, cuman tendensi manusia tuh lebih suka sama sesuatu yang rare, limited edition but in animal form, gitu loh. Ya, agree. And I don't understand. Ada beberapa mungkin manusia-manusia yang kayak aku mau ini gitu. Iya. I'm willing to spend my dime, my money supaya ini ada di rumah aku gitu. Now that you know, apakah itu cara mencintai hewan peliharaanmu? Ya. Apakah dengan kayak oh lucu, aku mau mencintai dia. debarking atau devocalization. Jadi kamu Sebagai penyanyi, dengan suara emasmu ini, karena kamu terlalu berisik tiap hari ngomong nyanyi Michael Jackson diulang-ulang. Jadi aku di vokal kamu gitu. Nah, itu aku juga baru dengar gimana dilatih. Maksudnya di vokal. latihan Itu vokal dia surgical, pikirnya. bukan dilatih vokal, bukan Oh juga. jadi Enggak sih. hai semuanya. Semua. Aku Sherina. Aku Indira. Udok Nut. And we are Powerful Voices. Kembali lagi di episode baru. Kita akan membahas sesuatu yang gimana gitu. Ya kan? Oke, aku mulai dari kalau misalkan kita mendengar kata operasi plastik, Iya. ya, itu kan asosiasinya adalah manusia, ya bukan? Manusia operasi plastik, gitu kan. Sayangnya ternyata banyak sekali hewan di dunia kita yang menjadi korban. Betul. Standar kecantikan yang dibikin oleh manusia sendiri, bingung kan ya? Gitu. Jadi sebenarnya kalau kayak gini tuh kan menyedihkannya hewan itu tidak bisa menolak Iya. ya. Mereka tidak mempunyai konsep nggak mau. Nggak mau Nggak nose bisa, job. tidak ada konsennya gitu. Jadi siapa sih sebenarnya yang mendapatkan keuntungan dari sini? Iya. Itu sih, itu jadi masalah besar ya, kayak yang pasti sih mungkin awalnya tuh mungkin orang banyak yang nggak tahu seperti apa sih cosmetic surgery di hewan Oke. gitu. Di Mungkin hewan kita ya. bisa kasih salah satu contohnya, ada dokter juga di sini kan, ada yang namanya biasanya tuh tail docking yang dimana itu di Potong ekornya biasanya di apa Doberman ya. Banyak Doberman, Corgi. Oh iya Corgi juga teman-teman, mereka nggak natural sebenarnya. Nggak Terus ada natural, buttnya bisa wiggle-wiggle Iya. tanpa ekor gitu ya. Terus ada Ear cropping. Doberman yang Iya, tajam ke atas itu nggak ada tuh yang aslinya kayak begitu. I am today years old untuk mengetahui ini. Banyak Iya. banget kita udah kayak terkena generalisasi ini ya. Iya. Aku nggak tahu bentuk asli Doberman itu mesti kayak gimana, jujur Iya ya. begini sebenarnya, cuman karena mungkin orang-orang tuh pengen banget Doberman tuh jadi hewan yang galak, yang Iya. agresif, yang one man dog. Jadi Oke. mereka pengen tuh bentukannya harus kayak security gitu. Jadi kalau sangat dia flop, intimidating gitu iya, ya. kalau misalkan dia flop, menurut sebagian orang yang pro sama cosmetic surgery ini, jadinya Terlalu cute, cute, ya. jadi enggak garang gitu. Dan itu tuh si kupingnya itu ya Nut ya, itu kan mereka ditaruh stick gitu ya, dipaksa ya. Nanti kita tampilkan. Iya, nanti kita omongin. Prosesnya ya. Iya. Oh my god. Iya, Oke. itu ada, terus ada declawing ya Nut ya. Declawing tuh potong ini ya, potong amputasi Kuku. kuku. Bukan manicure ya, guys. Bukan manicure ya, declawing tuh amputasi dan bukan cuma kuku aja. Itu segini seluruh kan? jari. Satu Segini ya? ruas Segini tuh diambil Segini. setulang-tulangnya. Oh. Terus ada Biasanya orang harapannya biar nggak cakar-cakar sofa. benar. Biar nggak Maksud gue, cakar manusia juga gitu, biar kitanya nggak kecakar gitu. Sama ada lagi debarking. Atau devocalization. Jadi kamu sebagai penyanyi, dengan suara emasmu ini, karena kamu terlalu berisik tiap hari ngomong nyanyi Michael Jackson diulang-ulang. Jadi aku
di vokal kamu gitu. Itu gimana? It's not supposed to be funny tapi kenapa sih kok konotasinya gitu. Nggak, itu aku juga baru dengar gimana dilatih. Maksudnya di vokal. Latihan Itu vokal dia surgical. pikirnya. Bukan dilatih vokal, bukan Oh juga. jadi Enggak sih. Bukan. Jadi bukan kayak disuruh misalkan dia barking terus dilatih biar nggak barking lagi, tapi surgically dibarked. so it is an invasive Iya. procedure. Jadi itu sebenarnya kayak pita suaranya tuh kayak diambil apa Diambil. cuman diambil beberapa bagian gitu Ada kali ya? yang part of, ada yang semuanya. Paham. Jadi Jadi gitu aja nggak bisa. enggak. Jadi ada suaranya tapi Jadinya kayak muffle. wheezing gitu. Oh, iya, loh. iya. Oh my god, what is wrong? Oke, belum. Ini Iya. baru mulai guys. Ini baru mulai, baru contoh. Dan itu tuh banyak sih tuh random ya rasnya ya. Maksudnya nggak Iya, melulu kalau- anjing kalau di kecil. barking, iya. Tapi sering ada yang anjing kecil juga. Karena kan Karena mereka berisik lebih ya. sering Lebih vokal lebih kan vokal. anjing. Lebih vokal. Ya, emang sih paham. Cuman maksud gue enggak sih. Jadi itu contoh-contohnya ya yang surgical. Jadi semuanya dilakukan sama manusia secara invasif ke hewan gitu tanpa persetujuan mereka pasti, karena kan mereka nggak bisa menolak gitu. Nah masalahnya kayaknya itu udah dilarang gak sih? Harusnya di ya. beberapa negara ya. What I read tuh di 40-an negara tuh sebenarnya udah ban itu semua, termasuk di Eropa, seluruh Eropa, terus di Australia sama New Zealand. Tapi di Asia Tenggara tuh termasuk kita Indonesia itu belum ada regulasi yang jelas. Jadi istilahnya masih kayak kalau ada yang mau lakukan itu ya nggak ada sanksi, nggak ada apa-apa gitu. Cuman memang ada beberapa organisasi rescue atau yang animal lovers, animal activists yang cukup vokal lah mengenai itu. Karena di sini tetap masih banyak banget. Aku pernah kok denger yang anjing ini kenapa suaranya? Ternyata emang di bark, barking. oh my God. Dan aku nggak pernah ketemu Doberman di Indo yang kupingnya nggak berdiri dan tailnya Iya nggak lagi. dipotong ya. Iya Aku belum lagi. pernah. Jadi pasti mereka sudah melalui itu. Gak pernah Iya ngeliat lagi. Doberman yang begini, aku malah di 40 negara lain itu Doberman udah balik begini lagi kupingnya. Sekarang udah banyak yang kayak gitu. Aku tuh ngeliat di video-video sih. Jadi yang kayak beneran Doberman tuh jadinya kayak beneran ya anjing normal aja Iya. yang lucu, manja gitu dengan kuping kayak gini gitu. Karena kan mereka dibikin kayak gitu kan jadinya kayak image-nya tuh galak dan intimidating. Padahal kayak sebenarnya Sebenarnya dengan mereka pointy lovey-dovey. ears pun mereka sebenarnya kan kayak manja, gemes, lucu ya normalnya anjing aja gitu. Nah sekarang di luar negeri tuh udah mulai kayak yang bentuknya kayak Dobby, tau gak? Bener-bener Dobby. kupingnya gini gitu. Lucu kan sebenarnya. Dan itu tuh dilakukannya biasanya tuh dari mereka puppy. Iya. Jadi Dan itu ada bayangin- alasannya tahu dilakukan dari papi. Kenapa tuh? Karena masih soft. Jadi mau aku jelasin aja nggak? Boleh. Ininya. Jadi yang dipotong itu bagian kan kuping nih ada tulang rawannya. Yang tapi kan yang di luar dia lebih tipis karena lebih luar bentuknya kan. Kuping kita aja deh kayak yang dalam kan liuk tapi luarnya kan dia lebih tipis. Nah bagian itunya yang dipotong. Nah in the post operasinya sambil dia recovery setelah operasi itu dipasangin kayu terus diperban biar dia berdiri terus. Jadi dia healingnya dibuat agar dia berdiri terus. Dan itu pasti dia ngerasa sakit. Ya iya parah. dong. Pasti kayak sakit banget. Maksudnya kayak kamu operasi steril kucing aja deh kan pasti kan mereka ada sakitnya. Tapi kan ya itu kan memang untuk Fungsi, kebaikan, untuk itu fungsi. fungsional. Heeh. Tapi kalau ini buat kosmetik aja kayak mereka buat nggak mata minta. manusia aja gitu. Dan itu sakit banget kuping tulang rawan potong bayangin. jadi gini. Ya kita ditindik aja sakit kan. bener Iya benar. rambut sih itu. Gue tadi ngeliatin. Betul adanya. Iya dan It's itu not supposed to look like this, okay? dan aku tuh pernah ngeliat papi-papi lagi dikasihin kayu itu tuh ya di video juga sih. Cuman benar-benar kayak mereka jadi nggak nyaman kan, maksudnya mereka harusnya lagi growing, lagi bisa main happy terus nggak bisa, dan itu baru ngomongin ear cropping ya. Belum yang tailnya juga itu parah ya Nut, maksudnya Kasian prosesnya. Nah itu tail itu tuh kosmetik apa preferensi manusia tuh apa dengan gak ada tailnya? Sama itu? biar kan mereka kayak kan kalau kelinci. happy kipit-kipit. Iya, kalau kipit-kipit menurut sebagian orang tuh kayak lo jadi cute nggak lucu, lo harus tegas, lo kayak harus nggak ada Nggak ekspresinya. boleh kelihatan happy, nggak Tapi boleh kelihatan corgi happy. kan sengaja dikipik-kipik gitu Nah, karena biar pantatnya gemes. wiggle-wiggle. Iya, jadi kalau misalkan dia kibas-kibas yang Jadi wiggle-wiggle sepantat-pantatnya. aja. Jadi Kebayang nggak nggak? kelihatan ada ininya. Oh my So that's why mereka kayak suka diasosiasikan sama roti.
Emang kayak karena gitu. bentuk belakangnya Karena belakangnya bottomnya itu. kayak gitu dan itu bikinan manusia. Oh my god. Okay. Padahal naturalnya mereka tuh punya ekor. Dia panjang kayak- gak sih, Nut? Iya kayak fox gitu yang bushy. Oh, really? Iya kayak yang swing gitu. Oh my god. Asli. Oh, majestic sih, kita nggak pernah ngeliat aslinya Aku loh. nggak pernah lihat juga. Aku baru tahu Di ini. Indonesia nggak ada ya. Nggak pernah Nggak lihat. ada. Aku Literally selalu semua ngeliat jadi yang Di luar roti. negeri aku masih lihat dari video gitu. Oh, gitu, guys. Gitu mestinya. Sih Iya. ini kita aja gitu ya. Kita juga banyak yang udah ngelihatnya yang udah hasil jadinya gitu, yang hasil yang sebelumnya tuh hasil sebelumnya asli itu kita nggak tahu. So gimana yang lain gitu yang mungkin tidak terlalu terekspos Iya. soal hewan gitu dan Ya mungkin banyak ngeliatnya yang nggak tahu juga kalau itu ternyata bukan purebred. Kalau itu ternyata under surgery. Ya barusan kan kita sudah mendengar ya bahwa ada berbagai macam cosmetic procedure yang dilakukan ya. Itu udah semuanya kita bahas rata-rata. Cuman ada juga yang aku dengar namanya rekayasa genetik. Yes. Jadi ada. udah dilahirkan dengan campur tangan manusia dalam level ini dicampur ini sampai akhirnya terbentuklah sebuah bentuk tersendiri yang sesuai dengan standar kecantikan atau keimutan manusia. Iya, misalkan salah satunya kita tuh biasa ngelihat pug atau French bulldog atau itu kan and Persian cat kalau di kucing. Itu Yang pesek. yes, itu semua kan kelompok yang dipesekin sebenarnya bukan dari sananya. Iya kan? Jadi kayak mereka ada percobaan gimana sampai mereka hidungnya masuk sampai nggak tahu Sepesek sekian mungkin. sepesek mungkin dan bahkan ada yang kurang pesek mungkin di breed lagi sampai ketemu si pesek tersebut yang diinginkan dan semuanya kamu sebagai dokter udah sering lihat kan seberapa banyaknya masalah pernafasan. Gak parah. mungkin mereka nggak ada Asli. masalah pernafasan. Itu mereka bengek 24 jam. Bayangin bengek 24 jam guys. Hanya untuk dapetin pesek yang menurut sebagian orang lucu banget. Karena masuk gitu. Makanya kayak Tom and Jerry yang masuk tuh gak ya? Si yang ininya. nabrak dinding Oh, kan. masuk. Tom and Jerry. Itu aja balik lagi. Iya, ini beneran seumur hidupnya. Kayak Sorry, kalau Lupe. misalkan kamu sering lihat French Bulldog mungkin suka punya teman atau punya orang di jalan atau di mall Sering atau di ketemu aku. park gitu Iya. yang bunyinya ngorok kan. Yes. Kayak itu nafas dia biasa, dia ngorok. Itu nggak normal. Wheezing normalnya Iya. gitu buat dia itu and that's not normal. Nggak normal dan kayak jadi gini. Kalau di misalkan mereka hewan apapun nih, misalkan surgery kayak untuk steril atau scaling atau apa, kan dibius. Terus kan biusnya pakai selang yang dimasukin ke langsung ke paru itu Iya. kan. Itu kan sebenarnya nggak nyaman ya, namanya ada selang di sini. Iyalah. Tapi untuk French Bulldog itu nyaman karena mereka nafas jadi lega. Lega. Oh my god. Jadi aku tuh sering banget lihat video-video di Instagram gitu ya kayak vets atau animal hospital gitu ngepost pas mereka mau ngelepas selangnya. Jadi kayak mereka kayak kasihan abis ini jadi udah nggak lega lagi nafasnya. Jadi Are you wheezing ready? lagi. Iya. Karena kayak pas itu kan selang tuh jadi kayak kebuka plong gitu. ada jalurnya gitu kan. Nah kalau misalkan mereka di breed sedemikian rupa sampai sepesek mungkin, yang bikin mereka ngorok itu jadi ada kayak jaringan yang nutupin Ya. lubang nafasnya yang jadi dia terlalu panjang sampai kalau misalkan itu udah ganggu banget saluran nafasnya ya harus surgically removed, harus dipotong. Dan banyak kan Nut, itunya, maksud aku flapnya kayak itu. case yang akhirnya mereka under surgery untuk bisa mereka biar nggak keselak pas lagi tidur. Iya, nah kayak Frenchie. Kayak apnea gitu maksudnya. Iya, kayak sleep apnea. Oh my god. Jadi kayak udah tahu nih breed ini nggak sehat, tapi kan keep di breeding terus. Terus solusinya adalah ya udah operasi aja yang punya budgetnya buat bikin mereka nggak sleep apnea. Semacam takdirnya tuh adalah kalau misalkan mau normal nantinya nggak normal amat juga ya. Mesti kalau dioperasi. Kalau bisa tidur nggak keselak dengan Oke. operasi gitu misalnya. Tapi itu tidak ngebenerin nafasnya dia juga. Enggak sih harusnya ya Nut Apa? ya. Ya melegakan aja, cuman kayak ya kamu bayangin kamu di breed, kamu kayak udah born with it. Iya. Tapi ya in the end kamu harus di surgically digituin kayak ngerti gak sih kayak manusia nih misalkan sumbing. Kan gak ada yang mau tuh orang dan dia kan ada sampai ada operasinya yang gratis segala macam untuk orang-orang yang bisa dioperasi sumbing kayak gitu. Imagine kayak gitu, dia dibikin Bukan By terlahir. design, bukan. deform dari lahir tapi nanti ya bisa dibenerin dengan operasi gitu. Iya kayak Itu, udah takdirnya gitu. Iya itu egois banget kan. Iya.
Gitu guys. Takdir yang ditentukan dari awal ketika di breeding gitu kan sama kita. Dan masih banyak yang belum tahu kalau breed-breed kayak gitu ya. Contohnya ya tadi pig nose yang Frenchie, Persian, terus kayak kalau di kucing itu ada Scottish Fold juga yang dia kupingnya ini turun. Banyak yang nggak tahu nih kalau ternyata itu rekayasa genetik. Itu rekayasa genetik gitu Banyak yang guys. bilang itu kayak lucu aja dan dia sering duduk dikira lucu padahal duduknya mereka tuh sebenarnya sakit sendi gara-gara rekayasa genetiknya itu. Boleh diceritain? Belum lagi ada yang belum lagi ada yang kayak rekayasa genetiknya tuh bukan cuman menghasilkan Scottish Fold tapi dibikin lagi dia munchkin. Oh iya yang sampai pendek banget ya. Oh yang ini kayak bener. Bayangin nggak dia Scottish Fold aja kan itu kan tulang rawan tuh dibikin dia apa namanya fold berlipat gitu kan. Jadi kalau anjing dipotong, kalau ini dibreed untuk ngelipet gitu ya. Manusia. Berarti kan kayak tulang dan sendinya tuh dipermainkan lah secara genetik. Jadi kan ngaruh nggak cuman ke sini, nggak cuman ke kuping, tapi ke seluruh tubuh. Belum lagi nanti ada lagi yang dia dibikin munchkin. Nah itu lebih Munchkin tuh berarti dari si Scottish itu ya? apanya? Ras turunannya bukan? Wah, Bukan. kalau turunannya saya juga nggak tahu. Oke. Tapi kan Munchkin nggak cuman Scottish Fold, ada yang kayak Persian Munchkin juga ada yang BSH Munchkin juga ada. Oh maksudnya itu kayak bisa Itu kayak dibikin pendek double aja. feature gitu Iya, loh. iya. Scottish dan Munchkin lagi gitu. Gitu. Jadi udah Scottish dia secara tulang dan sendinya nggak bener, dibikin Munchkin lagi yang tulang sendinya juga nggak bener juga. Jadi double tuh dia dapat. Tapi Kamu aku pernah nggak ketemu pasien kayak gitu? Yang double itu? Yang double ada, pernah. Masalahnya ya Sejauh itu. ini belum ada ya, tapi kan kayak masih muda, jadi kayak nanti tuh biasanya kelihatannya pas udah tua guys. Tapi yang Scottish Fold itu kan rekayasa genetik supaya ininya fold gitu kan. That's why it's seen as cute. Yeah. Cuman yang tadi aku belum nyambung kenapa ke sakit pinggang. Nih itu aku pengen mungkin bisa memberi pencerahan. Karena jadi kan Scottish Fold itu dia kan telinga itu kan tulang rawan Kak. Oke. Nah jadi kan dia tuh dibikin fold itu kan berarti kan ada mutasi genetik di pertulangannya. Oke. Gitu. Nah masalahnya yang kena mutasi genetik pertulangan kan gak cuma di telinga. Paham. Tapi di tulang seluruh tubuh juga. Oke. Jadi dia bisa entah dia tulangnya jadi lebih mudah keropos. Oke. Atau misalkan jadi sendi-sendinya jadi lebih kering. Banyak atau banget sih gimana, yang kayak masalah gitulah. sendi itu. Dan makanya tuh yang tadi aku bilang di awal itu banyak banget Scottish Fold yang mereka suka duduk. Itu sebenarnya katanya dia tuh yang aku baca ya, itu mereka tuh lagi ease their pain sebenarnya, the discomfort sendi mereka. Jadi kayak mereka nyamannya kayak kayak gitu. Karena kalau duduknya. berdiri biasa ya mungkin lebih sakit atau apa. Yang mungkin delihat sama manusia kalau itu kayak menjadi video-video yang trending. Ih lucu banget kucing gue bisa duduk kayak begitu. Itu kayak it's just being random, so cute. Iya. Meanwhile it's actually dia sedang memanage painnya. Betul. Terus kamu mau tahu lagi ada lagi sekarang yang lagi in banget itu namanya aku lupa Velvet Frenchie atau apa gitu. Jadi dia perkawinan antara French Bulldog sama Shar-Pei. Tahu nggak Shar-Pei? Tahu. I only know the Shar-Pei High itu School yang Musical pelipet Shar-Pei. Jadi Fabulous. Shar-Pei Evans. Itu dari situ nama itu. Bukan guys. Enggak. Saya nggak tahu Kak kalau itu dari mana Ini awalnya. bukan Shar-Pei tapi Shar-Pei. Iya, Dia itu kayaknya dari origin Chinese, China. ya. Oh iya. Beda spelling guys. Iya. Sorry. Nggak apa-apa Gitu. lah, Nah Iza. jadi Shar-Pei itu kan secara Oke. dianya sendiri aja udah dia berlipat-lipat Kak. Yang to the point mukanya tuh juga Oh berlipat. yang kayak gitu. Iya. Iya. Yang Sampai mata itu nggak kelihatan. Iya. Nah itu Oke. mereka tuh tuh. Iya. Ya kayak gitu. Oke. Jadi dia ada beberapa yang kelopak matanya tuh ngelipet ke dalam saking Oh, dia no. berlipat-lipatnya. Dan itu harus dioperasi untuk agak motong biar dia nggak ngerusak matanya lah gitu. Itu Shar-Pei sendiri. French Bulldog dengan masalah peseknya, pendeknya, cebolnya itu udah ada masalahnya sendiri lah. Sekarang ini mereka Di-breed digabung lah. untuk Baru menjadi nih. Velvet Frenchie. Jadi French Bulldog tapi Bentuknya kayak bulunya- gimana? Coba Velvet Frenchie. Bulunya tuh kayak kan kalau si Shar-Pei kan rada kayak Dove mat Iya, gitu kan. Nah bulunya kayak gitu. Oh jadi ngambil bulunya Shar-Pei. Dan agak berlipat jadinya mukanya. Ada lagi, masih banyak. Ada teacup animals yang Benar. segede gini. Itu yang kemarin Dibuat
sedemikian rupa agar dia kicili. Jadi segede hamster. Enggak sampai segede hamster, tapi kayak Hamster gede banget ya kalau segede anak kucing lah ya. Tapi ini anjing, ini Tapi jaing. literally teacup bisa Teacup, masuk. bisa masuk ke bisa sini masuk nih. cangkir ini tea. Dan photoshootnya Di dalam tea cangkir time gitu, dalam cangkir kayak gitu. Nah itu tuh banyak yang nggak tahu juga. Biasanya tuh ada yang sebutannya tuh di depannya ada miniature something, right? Oke. Miniature poodle, miniature segala macam. Nah itu tuh yang aku tahu mereka itu tuh melewati proses breeding, diambil namanya tuh kalau nggak salah run litter. Jadi run litter itu Yang paling kecil, rantingnya yang paling nggak dapat susu dan betul, yang paling undersized. diambil rantingnya. Yes. Which itu padahal kayak apa sih namanya sebutannya kalau misalkan dalam genetik tuh yang paling bermasalah. Defect-nya, Defect, defect. defect. Karena nggak dapat Benar. kolostrum mungkin Yes. atau apa gitu-gitu kan. Iya. Gitu. Yang paling undersized di breed buat ketemu Yang rat anakan lain. yang paling kecil sekecil-kecil nih. Kurang Oke. kecil, cari lagi yang paling kecil. Dan itu ada di mana? I mean mereka it suka. does sound kayak secara produk ya, kalau kita bicara produk, gila ada anjing yang bisa masuk ke sini lucu banget, kecil banget, kayak Yeah. I understand the appeal, you know what I Yeah, mean? yeah, Kayak ya tapi all the lengths that yang dikerjakan untuk mendapatkan itu kayak kalau kamu tahu ya sekarang kita tahu kan jadinya ya. Dan itu masalah medisnya juga banyak banget Oh kan. Not? iyalah jelas. Ya contohnya. sekecil itu maksudnya hewan sekecil itu yang cuma tulang dan kulit pasti mereka prone to Segede gitu. segede apa ya, ini. Right? Itu Iya, nggak masuk bisa teacup jadi. tapi kayak lebih kecil lagi deh Beb. Ada segituan sih rata-rata kalau kelihatan. Iya tapi Coba ambil. Papinya iya sih kecil banget ini papinya. maksudnya kakinya kayaknya segini dah. Iya. Kayak iya. Ini patung Dalmatian juga agak ini ya. Salah bikin ya. Maksud Agak ada Dalmatian mukanya kayak iya kayak mukanya kayak bulldog ya, kayak pitbull. Jadi ya kurang lebih begini kan. Besarnya segini lah. The head looks very real though. Yeah, it's the body that's not Ya adding kira-kira up. segini lah. Ya dia jadi gampang. Apa aja? Tahu gak sih kayak gemeteran gitu? Ih, Mereka kasihan. kedinginan kak. Oke, jadi kayak body tempnya tuh very rendah ya. Jadi Nggak low regulated banget. Nah ya. itu jadi kayak susah banget tuh kalau misalkan mau operasi. Oh, Kalau perlu iya. operasi gitu-gitu kan mereka kan pasti lebih prone untuk hypoglikemia ya. Kamu Kalau misalkan pernah operasi. handle? Aku belum pernah sih. Tapi ya kebayang aja maksudnya Iya, iya. ukuran normal aja kalau misalkan kamu dibius, hewannya dibius, dia jadi pasti suhunya turun apalagi ini kecil banget gitu. Asal ada resiko itu ya. Terus ya Dibius belum lagi tulangnya, apanya segala macam terus ada kayaknya ada ini juga nggak sih bisa palanya gede Hidrocephalus, kayak dia. iya. Itu Kayak hidrocephalus patung. betul. Iya, itu dia. fix sih. Itu kayak Itu bagus sih contoh hidrocephalus. tadi. Contoh medis. Tika poodle. Iya, gitu. terus ada lagi munchkin, right? Nah, itu banyak yang nggak tahu kalau itu juga ternyata rekayasa genetik. Seperti yang tadi Oke. kita sudah sebutkan ya, munchkin terus dachshund. Dachshund. Ya kalau di anjing ya, kalau di kucing kan munchkin sama-sama bentuknya pendek dan panjang gitu kan. Kakinya tuh beneran diceperin. Dachshund itu yang sausage dog itu bukan sih? Iya, Maksudnya? betul, Iya, betul. iya, iya. Itu kakinya sengaja ceper gitu, ngeng. Biar kayak Iya, biar jalannya begitu. heeh. Dan itu ya itulah, ya It udah comes- balik lagi pasti sendinya, prone to hip dysplasia juga, iya. gitulah. Dan tulang-tulangnya. Iya, iya. Dan ini balik lagi ya bener-bener bukan fungsional ya. Semua rekayasa genetik dan kosmetik procedure ini tuh ya kosmetik ya, standar kecantikan seperti Tiba-tiba bagaimana. saya nggak nangis, saya kelilipan. Nggak apa-apa kok. Saya kelilipan bulu mata saya. Aku nangis bentar lagi sih. Maksudnya ya Iya, terus habis itu dari tadi ada munchkin, teacups and everything, dan ini yang paling jarang didengar. Ada namanya rekayasa genetik double merle. double merle. Merle sama extreme white something gitu. Dan itu biasanya kalau kalian lihat di mereka tuh mau ngejar coat yang benar-benar sesuai impiannya si yang mau jual nih. Kayak double merle itu biasanya ada di Australian Shepherd. Kalau kamu lihat ada yang partly white and partly grayish blue. Abis itu matanya biru. Abis itu ada juga yang partly red tapi sebenarnya coklat. Tapi mereka bilangnya red, blue, and white. Nah itu dibikin sebenarnya. Dan itu yang aku baca mereka itu prone sama blindness sama deaf. Gimana koneksinya tuh? Just To the itu blindness and itu deafness. genetik aja sih. Genetik Just aja like- kan. Iya karena just udah like ngaruh an- kemana-mana iya, gitu kayak ya. all white
Cats kalau kamu pernah dengar itu hampir pasti dia budak dan buta. Karena itu sebenarnya resesif. Yang kucing putih semua sampai out-eye itu sebenarnya gen resesif. Jadi bukan gen dominan. Jadi dia secara ini juga lebih gampang sakit. Kayak aku sering banget nemu kucing putih, pasien aku sih kucing putih semua itu pasti kayak ada aja masalah pernafasan, masalah pencernaan, pokoknya kulit. prone sama apapun gitu gampang ya. banget sakit karena dia resesif. Kalau kamu ngeliat Balu itu tuh banyakan putihnya kan. Iya. Itu juga ini nggak tahu yang ngada-ngada kali ya, tapi yang paling sering ke vet dia. Kamu mau framing dia? Bukan, nggak beneran, dia tuh paling sering tiba-tiba gitu kayak demam atau apa, blood parasite. Yang lain tuh kayak nggak. Enggak sih, tapi kan Ini dia gue keluar nih karena Balu banyak masalah gitu. Tapi ya itu dari jalanan ya, so maybe that's also different part of case. what. Iya. Kasihan Balu Tapi hanya yang mungkin bisa caper. jadi dari liternya Balu dia yang paling resesif daripada Bisa saudara-saudaranya jadi. bisa jadi. Sampai- Makanya dia ditinggal kan, dia Iya. Itu sampai jadi pembahasan vets gitu. Ini kenapa ya anak ini? Gitu. Iya mungkin iya. Iya, Jadi iya, ya iya. sebenarnya setiap anak, maksudnya kalau misalkan dilahirin sama orang tuanya itu ya pasti ada gen yang dominan ada yang resesif gitu Oke. aja sih. Gitu ya mungkin Balu. How about hairless animals, cats or basic cats? Sphinx Yeah. cat. Sphinx. Iya. Iya. Dog ada gak sih yang hairless? Gak ada kayaknya. Nggak ada kayaknya. Aku juga nggak tahu Dok sih kalau ada itu. nggak ya? Ada, really? Iya, cuman aku what I read juga Like a mole si hairless ini juga sebenarnya melalui proses ratusan tahun yang lalu ada campur tangan manusia juga. Karena kan sebenarnya mereka juga banyak banget prone terhadap beberapa penyakit kan sebenarnya. Yang di mana? Hairless Jantung. tuh, oh jantung. Masalah kulit. Menurut aku ya sebenarnya tuh hal-hal kayak gini manusia selain buat ngeboost egonya, cuman tendensi manusia tuh lebih ke suka sama sesuatu yang rare. Nggak Iya, semua iya. orang punya limited edition but in animal form Iya. gitu loh. Iya, agree. And I don't understand. Sampai sekarang nggak masuk logika dan hatiku gitu. Iya, I agree. Iya kan? I mean tadi pas aku ngelihat foto yang velvet apa? Iya. Frenchie. Ya velvet Frenchie itu aja kayak, it actually looks like a sculpture. So I can kayak aku bisa ngebayangin ada beberapa mungkin manusia-manusia yang kayak aku mau ini gitu. Iya. I'm willing to spend my dime, my money supaya ini ada di rumah aku gitu. Di foto atau apa segala macam ya, jatuhnya jadi flexing lagi ya. Iya, buat pajangan, buat dekor lah gitu istilahnya, that I have that at home dan gak banyak orang di dunia yang punya. Iya, gitu. benar, Itu itu kan jarang. suatu, Iya. suatu apa namanya ego boost lah buat beberapa orang gitu. Ya, ada berbagai jenis pet owner juga ya. Ada pet owner yang memang segitunya aja mungkin yang I have to say quite shallow gitu ya dalam apa namanya cara pandangnya pada hewan peliharaannya gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin mengatakan bahwa mereka cinta hewan peliharaannya gitu. Ada juga mungkin yang memang tidak tahu, bahkan aku dan kamu aja tadi setelah ngomong sama Ada Dog Mood, hahoh moment. hahoh momen aku banyak banget, apalagi soal anjing gitu, aku nggak banyak tahu gitu kan. Oh bahwa ini tuh bentuk aslinya tuh nggak gitu, bahwa ini tuh membawa berbagai macam penyakit. Nah sekarang makanya dengan Powerful Voices kita mencoba untuk membahas ini. Jadi sekarang kita tahu gitu bahwa ada beberapa yang memang ada konsekuensi kesehatannya. Now that you know, apakah itu cara mencintai hewan peliharaanmu? Iya. Apakah dengan kayak lucu, aku mau mencintai dia? No, actually you have to see No, ya. how did it get there? Kenapa bentuknya bisa kayak gitu gitu? Apa di belakangnya sebelumnya yang terjadi, rekayasa apa yang terjadi sampai akhirnya nanti dia mempunyai nggak sejahtera hidupnya Iya. gitu loh. Ya udah sih Berbagai itu macam sih. masalah Jadi ya kita semua belajar ya bahwa ternyata tuh ada yang kayak gini-gini, ada gen resesif apa segala macam. Aku juga baru tahu gitu. Dan gara-gara itu And there's horse also Apa-apa? tahu. Oh ya, horses juga di horses itu juga kan, di breed ada segala tuh macam. beberapa. Oh iya? Biasanya Baru coat tahu. mereka. Yang biar coat itu sampai shiny, Shiny. banget. Apa tuh namanya? Ada yang sampai shining Iya, banget. aku lupa. Tapi aku tahu maksud kamu I kayak don't know, gold horses. banget Ah, gitu gold kan. banget. Yes. Emang cakep banget Cantik sih kalau banget. misalnya kayak dilihat gitu kayak wah. Tapi aku gak tahu permasalahannya apa. Ya itu, ya, aku we juga don't nggak know. aku juga Iya. nggak tahu. Aku So, bukan like, dokter kuda. Habis ini Disclaimer. habis ini kita akan mempelajari gitu ya karena semuanya layak untuk dicari tahu lah gitu kan. Nah masalahnya demand itu pun disambut dengan adanya breeder-breeder yang memakai Betul. momentum ini untuk
oke, gue bikin. Oke nih di dog show ini ada ternyata ada yang baru ini nih yang dilihat sama manusia ini, mulai pada pengen, mulai pada nyari. Disambutlah momentum itu dengan dijadikan, dicari, dibikin tuh rekayasanya, dia nyari dari kemana-mana, import-importan lah ya biasanya. Jadi satu. Dan aku nggak tahu ya umum atau enggak untuk para breeder ini mencari tahu tentang masalah kesehatan di balik breed-breednya masing-masing. Enggak tahu sih aku. Oke, aku diam. Aku nggak tahu. Maksudnya kita nggak bisa bilang apa-apa ya soal itu karena kita tidak ada di situ. Sejauh ini pasien-pasien aku misalkan yang punya Frenchie, yang punya apa, mereka nggak tahu. Iya, mereka simply nggak tahu ya. Oh ada skin conditionnya, oh ada masalah ngorok. Kenapa sih dia ngorok? Punya Frenchie nanya kayak gitu, kayak loh kok nggak tahu. Nah berarti kan kayak nggak ada heads up-nya dari pas mereka beli. That gitu. one thing, and then also the social media effect, Iya betul-betul right? social media, maksudnya kita terekspos dengan algoritma di mana ada misalkan beberapa influencer yang memperlihatkan hewan peliharaan yang mungkin terlihat langka, yang terlihat it looks very new, yang tadi soal misalkan velvet bulldog tadi ya, dan pada akhirnya kan itu hanya dari luar aja beberapa detik doang gitu ya kita lewat ya. Cuman yang tidak disadari adalah pada akhirnya mempromosikan masalah-masalah kesehatan yang dibawa untuk bentuk itu gitu loh. Jadi akhirnya makin besar lagi demand-nya gitu. So I mean let's do our best untuk ngomongin di balik itu tuh sebenarnya ada apa sih. Iya. Gitu. Dan maksud aku tuh kayaknya benar-benar harus di cancel besar-besaran ya, bahwa kayak nggak ada standar kecantikan di hewan teman-teman, bahkan di manusia aja harusnya nggak ada gitu. Dan ini menurut aku nggak masuk akal banget, mereka ada harus mengikuti spesifik estetika gitu untuk bisa diterima di kehidupan manusia. Menurut aku ya ban besar-besaran sih gitu, kayak nggak perlu lagi. Dan dari sini menurut aku harapannya banyak banget juga yang jadi sadar gitu bahwa oh ternyata yang gue punya pun ini masuknya adalah rekayasa genetik yang bisa merugikan hewan-hewan gue ya. Semoga juga ada yang bisa berpikir gitu, biar besok-besokannya juga nggak perlulah mencari-cari yang seperti itu lagi, nggak perlu nggak promote juga, nggak banyak perlu. yang nggak tahu, bener-bener nggak tahu gitu. When my sister bought a cat back then, terus kan jadi ngeliat kucing-kucing lain, we were looking at videos of Scottish Fold cats without knowing ternyata ada semua itu. So we're not, bukan dalam posisi dimana kayak mendemonize semuanya gitu loh, tapi maksudnya adalah now that you know, what are you gonna do about it gitu loh. Ya kedepannya jangan gitu misalkan. Betul. Atau ya sudah mengetahui konsekuensinya apa saja dengan pilihan yang riset itu lah ya, riset gitu. Yang tadi misalkan French Bulldog ya udah pasti akan ada problem pernafasan gitu, jadi bagaimana cara merawatnya gitu ke depannya. So ya of course sama adopt don't shop. Betul, don't shop itu udah yang paling satu, udah overpopulasi guys. Udah overpopulasi, udah banyak banget, dan semua kucing itu dan semua anjing itu cantik. Kucing jalanan tuh cantik, semua orang kalau misalnya datang main ke rumah aku, main sama Balu, Bambi, sama Blink pada kayak ini kucing jalanan. Iya, karena we gave them a chance to shine because they are beautiful. They are perfect. I wish I gave birth to them. True, aku juga. Ya kalau misalkan disayang, dirawat sedemikian rupa, dikasih nutrisi yang terbaik ya pasti kan jadinya bagus juga gitu. Jadinya semua masuk ke beauty standards. Semua yang beautiful. Benar. Betul. Semua beautiful. All cats are beautiful, all dogs are beautiful. Yes. And then also ini juga mungkin kita bisa support segala dokter-dokter hewan yang nggak pernah ngambil case seperti itu seperti ini buat cosmetic surgery gitu, karena ya hebat, maksudnya nggak mau ngambil. Ya kosmetik tuh ada, tapi ya untuk membetulkan. Kalau fungsi ya nggak yang fungsional gitu. Bukan untuk menyembuhkan pada akhirnya, jadi menolak menyembuhkan karena dia begini, tapi maksudnya tidak melakukan prosedur invasif itu. Yang ya untuk kan? Tujuannya hanya untuk si ownernya, untuk Betul. keinginan ownernya aja biar dia lebih cantik dan dia lebih keren. Fungsional. Gitu. Harus yang biar harus sofa yang saya fungsional. aman, boleh nggak diambil kukunya gitu. Ya ada banyak dokter hewan yang kayak no, you don't do that gitu. So support, I totally support. Iya, kira-kira begitulah topik yeah. kita hari ini, dan semoga bisa jadi refleksi juga ya bagi yang nonton. Mungkin kalau kalian ada yang punya terus kalian baru tahu, ternyata kucing aku gini, nggak apa-apa, kalian bisa komen nanti aku apa gitu, aku akan lebih take care of
my cat dan lebih research Sharing-sharing lagi juga bisa, iya. gak apa-apa banget. Nanti kalian komen juga dan jangan lupa komen juga nextnya kalian mau kita bahas apa lagi sih kira-kira. Banyak sekali yang bisa Kemarin dibahas. kita udah bacain loh beberapa ya kan, yang udah-udah gitu. Nice. Oke. Terus jangan lupa apa? Subscribe juga, Like, Subscribe, like, follow dan our socials. banyak. Instagram, TikTok, and all of that. Yeah, please. Bye. Oke. See you, Woof, bye woof, bye. meow, meow. Oing oing.